Puji nama Tuhan. Kita juga mau berterima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita. Kita kasih tepuk tangan supporting juga buat mereka. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sebelum saya masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, salah satu values yang ada di Zion Church adalah family. So, because ini sebelum kita berakhir di 2024, saya rindu saudara boleh keluar, mungkin 5 orang saudara beri salam sambil berkata, Shalom, apa kabarnya? Salam keluar dari kursi saudara, 5 orang minimal, salaman di belakangnya. Ya, sambil memberkati. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan. Yes. Oke, jadi ketemu tahu wajahnya kan, gitulah. Puji nama Tuhan. Yang jelas di sini nggak ada bagi 100 biar hubungan jalan terus, nggak ada ya. Semuanya tetap di dalam kemurahan kemuliaan Tuhan. Good. Tema kita tentunya sepanjang setahun ini berbicara mengenai miraculous living in Jesus Christ. So please, tentunya perjalanan kita dari Januari sampai dengan Desember 2024 itu karena Tuhan itu ajaib. Dan sepanjang bulan Desember kita berbahas itu mengenai tentang bagaimana kita menjadi terang. Menjadi terang bagi dunia ini. Dunia ini butuh diterangi, dunia ini butuh dituntun, butuh petunjuk. Dan dunia tidak bisa menerangi dunia. Harus orang yang di dalam Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita bisa menerangi dunia ini. Nah, terkait dengan kita menjadi terang atas dunia ini, tema hari ini atau judul hari ini berbicara mengenai Yesus takjub. Dengan keras 1, 2, 3. Yesus kagum, Yesus terheran-heran. So what? Apa yang membuat Yesus sampai takjub? Apa yang membuat Yesus sangat kagum? Nah, ini yang kita bahas di hari ini. Dan kalau kitanya kagum sama Tuhan itu sudah biasa. Tapi yang menjadi tidak biasa adalah Yesus kagum sama kita. Oke. Nah, saudara, kalau saya mundur ke belakang, sejak saya kecil, saya suka memperhatikan kalau kontraktor atau teknisi, bukan teknisi, tapi kontraktor rumah, bangunan, ketika mereka bangun, saya sering perhatiin, saya sering deketin gitu. Mereka bikin apa sih? Sebelum bangunan ini jadi, ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka gali dulu tanahnya, dalam terus. Sampai mereka menemukan tanah yang atau dataran yang keras gitu ya. Baru mereka taruh di situ pondasinya. Ya kan? Setelah mereka taruh pondasinya, setelah pondasinya jadi, barulah di situ mereka mulai membangun bangunan-bangunan di atasnya. Bangunan pendopangnya, pendukungnya itu mulai dibangun. Dan setelah pondasi itu jadi, ya kan? Barulah bangunan itu juga bisa jadi. Dan yang menarik sebenarnya, gedung yang megah, gedung yang tinggi pencakar langit sekalipun, kelihatan megah, sebenarnya yang menopang dia untuk bisa bagus itu adalah pondasinya. Gedung itu bisa tahan angin, tahan goncangan, tekanan yang berlebih, itu sebenarnya karena pondasinya yang menjagai. Pertanyaan saya, pondasi itu kelihatan nggak saudara? Nggak kelihatan ya, pondasi ada di mana? Di bawah, nggak kelihatan. Tapi itu justru sebenarnya mendukung atau menopang structure daripada sebuah building atau setiap bangunan. Dan ini menjadi menarik. Kalau saudara, saya kasih contoh sebentar dengan video ini saudara. Saya berdoa saudara sampai ke sini ya. Saudara buat contoh bangunan juga yang jelas semua bangunan ini bisa berdiri karena ada sama-sama dengan saya katakan pondasi. Nah, saudara, Alkitab ini adalah sebenarnya pondasinya orang Kristen. Tapi orang Kristen banyak kali lupa. Makanya kenapa Tuhan bilang gali dalam-dalam, apa yang digali? Alkitabnya. Alkitab bukan disimpan di dalam jas atau di dalam selimut pada waktu Anda tidur dan itu akan mengamankan Anda, tidak. Alkitab adalah sesuatu yang harus dibaca, dia harus dibuka, dia harus dilihat dalamnya dan itu yang harusnya dibaca buat setiap kita. Karena ini akan menjadi pondasi. Saudara, Anda nggak bisa menjadi orang yang memiliki moral yang baik kalau Anda tidak punya pondasinya Alkitab. Pahamin dulu. Anak-anak muda, Anda nggak bisa jadi anak-anak muda yang cerdas dan efektif serta bermanfaat hidupmu kalau engkau tidak mendasari dirimu di atas dasar firman Tuhan. Alkitab ini adalah dasarnya. Segala sesuatu, Anda mau jadi usahawan yang sukses? Saya banyak jumpai usahawan sukses, tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Karena tidak mendasari dirinya dengan firman Tuhan. Banyak orang kaya, tapi mereka ketakutan dengan kekayaan mereka atau menggunakan kekayaan mereka untuk sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka tidak punya pondasinya yang benar.
Tapi setiap Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya Tuhan hari ini, ketika Anda menjadikan Alkitab ini menjadi pondasi kehidupan Anda, maka kehidupan Anda akan menjadi berhasil. Orang akan bersuka cita dan orang bisa melihat Anda dan orang akan berkata, orang ini disertai Tuhan. Makanya saudara, ini menjadi bagian penting yang akan kita pelajari hari ini. Yesus kagum, Yesus takjub sama Anda. Yesus kagum dan takjub pada saat dia berjumpa dengan seseorang di dalam cerita Alkitab ini. Pada waktu dia masuk ke sebuah kota yang namanya Kapernaum. Mari kita lihat sebentar di dalam Matius 8 ayat 5-10. Ada seorang perwira yang berpangkat tinggi. Dia ketemu Yesus dan dia memohon sesuatu daripada Yesus. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka dia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, khotbah Yesus di Injil Matius ini adalah khotbah yang menampar keras wajah orang-orang Yahudi yang paham tentang agama. Dan ini saya katakan sama saudara, Yesus tidak tertarik dengan agama. Ia tidak kagum dengan kehidupan orang yang beragama atau yang melandaskan kehidupannya dengan kepercayaan tertentu pada liturgi, pada tata cara, atau pada doktrin-doktrin tertentu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama. Makanya saya katakan sama saudara, kasih Yesus tidak punya agama. Karena kasih Yesus itu diberikan bukan cuma buat orang Kristen, tapi buat seluruh orang di muka bumi ini. Betul? Banyak orang Kristen punya kasih, tapi kasihnya beragama. Hanya kepada agama tertentu. Banyak orang Kristen punya kasih, ada tanggalnya, ada bulannya. Itu biasanya gitu ya saudara. Tapi saya mau katakan sama saudara, kasih Tuhan itu kekal sepanjang masa dan buat semua orang di muka bumi ini. Itu sebabnya kalau saudara lanjutkan lagi Matius ini, pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, Yesus mengatakan begini, nanti orang-orang di luar Yahudi akan datang dan memperlihatkan iman yang jauh lebih besar daripada orang Yahudi sendiri yang mana Yesus datang buat mereka. Pernyataan Yesus ini spontan membuat orang-orang Yahudi yang mendengar kaget, emosi, marah, geram sama Yesus. Ya begitulah orang beragama. Kalau orang beragama gitu, kalau dikritik doktrinnya marah. Kalau dikritik pendetanya marah gitu loh. Kalau dikritik pengajarannya marah gitu ya. Kalau dikritik liturginya marah. Daripada ketika mereka diajarin tentang firman Tuhan. Makanya banyak kali saya ingetin sama anak-anak Tuhan di gereja. Saudara jangan ngefans sama pendeta. Ngefanslah sama Yesus. Pendeta bisa salah, Yesus gak pernah salah. Amin. Banyak orang kejarnya pendetanya, wah saya kagum sama Pak Pendeta. Makanya di gereja banyak kali sampai punya fans, ya kan? Mereka begitu kagumnya sama pendeta dan sampai si pendeta salah pun tetap berkata apa? Amin, gitu. Saudara, dasar hidup kita bukan yang lain, tapi apa? Alkitab. Perwira Romawi ini telah menunjukkan, dia datang sama Yesus. Dia memohon mujizat sama Yesus. Lantas Yesus bilang apa? Ya, saya datang hari ini juga ke rumah kamu. Tapi dia bilang gini, Yesus gak usah datang ke rumah saya. Yesus gak usah harus datang tumpang tangan, goyang-goyangin tangan di atas kepala pembantu saya, gak usah. Yesus cukup ngomong saja satu kata, saya pulang bawa kata-kata itu, dan saya berkatakan sama hamba saya, dan hamba saya pasti sembuh. Dan ini jawaban perwira itu dalam Matius 8 ayat yang ke-8. Lihat baik-baik. Perwira itu bilang, aku gak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Just say a word. Sampaikan saja sepatah kata, hambaku di rumah akan sembuh. Kenapa dia berani berkata seperti ini saudara? Dia perwira punya pasukan 100 orang prajurit di bawah dia. Dia berkata begini, saya tinggal perintahin sama anak buah saya saat suruh pergi, mereka langsung pergi. Suruh datang, mereka datang. Saya tinggal bilang sama bawahan saya, lakukan ini, maka itu akan terlaksana. Dia begitu yakin dengan perkataan. Saudara bisa melihat di sini, begitu Yesus melihat kata-kata daripada si perwira ini, mari kita lihat ayat yang ke-10. Yesus beresponnya begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, Yesus bilang apa?
heran, wow. Atau dengan kata lain bahasa sekarang, gila. Kok bisa? Ada orang yang begini, punya iman yang luar biasa. Yesus heran, Yesus takjub. Saya jumpai di Alkitab, ada 2 kali Yesus takjub, ada 2 kali Yesus kagum. Yang pertama ini, tentang perwira yang punya iman yang lebih besar daripada orang-orang Yahudi. Yang kedua, Yesus takjub melihat orang-orang yang gak percaya. Tuh, Yesus takjubnya 2 tuh. Takjub sama iman orang, takjub sama orang yang gak percaya. Udah ada di gereja, dengar khotbah, baca Alkitab, masih aja gak percaya. Mirip kayak siapa saudara? Gak ada di sini ya, di tempat lain. Itu yang terjadi. Bahkan murid-muridnya Yesus pun sama seperti yang nomor 2, gak percaya sama Yesus. Murid-murid Yesus yang sudah berjalan begitu lama pun bisa gak percaya sama Tuhan Yesus. Ini membuat iman perwira Romawi ini tampak besar. Kenapa? Karena imannya dia, kepercayaannya dia bukan kepada pendeta yang datang ke rumah dia, tumpang tangan kepalanya, tapi iman si perwira ini kepada apa? Mundur teksnya 1. Matius 8 tadi. Nah, imannya kepada siapa? Kepada perkataan. Sorry. Satu lagi. 8 ini dia. Sepatah kata. Dia cuma beriman kepada perkataan. Dia nggak beriman kepada pendeta yang harus datang ke rumah pegang kepalanya, tidak. Dia beriman hanya kepada ini. Banyak kali orang Kristen seperti, maaf ya, gerobak, perlu didorong dulu. Perlu dimotivasi. Makanya banyak gereja-gereja modern memotivasi semuanya, dimotivasi dan lain sebagainya. Ya, nggak salah saudara, memotivasi orang untuk beriman ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sama-sama katakan yang terbaik. Cuman sering kali jemaat atau anak-anak Tuhan mengambil bukan yang terbaik, tapi mengambil yang second best. Tuhan ingin agar saudara menerima yang terbaik. Makanya tipe iman yang terbaik itu adalah iman bukan kepada pribadi orang, bukan kepada pendeta, bukan kepada sosok para pemimpin tertentu, tapi imanmu yang terbaik adalah iman kepada perkataan firman Tuhan. Itu dia. Masalahnya, nggak semua orang Kristen punya level yang sudah sama seperti perwira Romawi, betul ya? Nggak semuanya. Ada begitu banyak orang Kristen yang percayanya tunggu dikasih lihat dulu. Oke, tunggu sesuatu lihat dulu, merasakan dulu baru percaya. Itu banyak kali orang-orang Kristen yang model seperti ini. Ketika belum terjadi, mereka berkata, jadi nggak ya? Bisa nggak ya? Tuhan tolong nggak ya? Itu yang sering kali terjadi. Tapi sampai hari ini dalam perjalanan pelayanan saya bersama dengan istri saya dan anak-anak saya menjumpai berkali-kali apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan, Tuhan jawab tidak seperti yang kami doa. Tapi Tuhan jawab lebih daripada yang kami doa. Tuhan menyediakan yang terbaik. Dan cara Tuhan itu ajaib. Dan kami berjalan dengan apa? Dengan selalu berkata, Tuhan, aku percaya. Makanya lagu tadi, berkali-kali Tuhan sudah tolong kok. Tapi kita nggak sadar, dan berkali-kali Tuhan sudah kuatkan. Hanya kitanya lupa. Saudara, di Alkitab, murid Yesus sendiri pun bisa nggak percaya sebelum melihat. Nah, saudara masih ingat nggak siapa murid Yesus yang nggak percaya Yesus bangkit sebelum dia lihat langsung? Namanya siapa? Terkadang kita imannya masih seperti Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang daripada ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan para murid pada saat Yesus bangkit dan menjumpai para murid. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, saya highlight di situ, sebelum apa? Aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas ngomong seperti ini, dia bicara sama siapa? Sama Yesus atau sama murid-murid? Sama murid-murid yang lain. Ada Yesus gak di sini? Enggak ada. Dia cuma ngomong sama murid-murid yang lain. Yesus itu telah bangkit dari kematian. Ada beberapa momen dia menampakkan diri sama murid, tapi Thomas gak ada di situ. Dan murid-murid yang sudah melihat Yesus bangkit cerita sama Thomas. And then Thomas gak mau percaya. Seperti kata-kata ini, sebelum dia melihat dengan sendirinya. So 8 hari kemudian, lihat apa yang terjadi ayat 26. Murid-murid Yesus kumpul kembali di dalam ruangan yang sama. Dan sekarang ada Thomas bersama-sama dengan mereka. Lalu sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus itu tiba-tiba datang di ruangan itu, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka sambil berkata, Shalom, damai sejahtera buat kalian semua. Lalu ayat 27-nya, lihat baik-baik apa yang Yesus katakan. Yesus langsung samperin Thomas, and then dia berkata kepada Thomas, taruh jarimu di sini Thomas. Lihat tanganku yang lubang ini. Lalu ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kok bisa ya? Yesus persis kata-kata Thomas dia ulang lagi. Padahal Yesus gak diinfo loh. Yesus gak pernah ketemu murid yang sudah ngobrol dengan Thomas. Guru, Thomas gak percaya, dia ngomong begini guru kemarin gitu. Makanya Yesus datang, ya kan? Saya sudah dengar kamu ngomong apa gitu. Enggak, Yesus langsung samperin Thomas dan dia ngomong persis seperti yang Thomas katakan. Yesus tahu gak isi hati kita? Apa yang tersembunyi, apa yang menjadi beban bagi hidup saudara, apa yang menjadi ketidakpercayaan saudara. Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus tidak membiarkan Anda untuk tetap ada di dalam ketidakpercayaan saudara. Begitu Yesus ngomong seperti ini, mari kita lihat responnya Thomas. Ayat selanjutnya, apa yang Thomas berbuat? Dia langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Atau dengan kata lain, kata Thomas, sekarang saya percaya gitu. Tidak ada indikasi dari teks ayat ini, apakah benar-benar Thomas masukkan jarinya ke lubang bekas paku, nggak dijelasin. Apakah benar-benar Thomas mengulurkan tangannya ke bekas lambung Yesus yang telah ditombak itu? Nggak ada. Tapi dari sini kita bisa melihat Thomas declare. Awalnya dia declare, I don't believe it. Tapi sekarang dia berkata, ya saya percaya Yesus adalah Tuhan. So disinilah yang saya mau katakan sama saudara. Kenapa Tuhan menyediakan yang terbaik, tapi kita tidak memilih yang terbaik. Dan ayat 29-nya Yesus menjawab begini lagi. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi ini yang the best saya mau kasih. Berbahagialah mereka yang tidak namun percaya. Ini yang the best yang Tuhan mau kasih buat saudara. Tuhan gak mau kasih yang biasa-biasa. Tuhan mau kasih yang luar biasa buat saudara. Saudara, jauh lebih diurapi orang yang percaya tidak melihat daripada orang yang percaya karena melihat. Jauh lebih kelimpahan orang yang percaya tidak melihat daripada orang yang percaya karena melihat. Jauh lebih diberkati usahamu buat orang yang percaya karena tidak melihat daripada orang yang bangun usahanya percayanya karena melihat. Jauh saudara mengalami kesembuhan mujizat terjadi atas Anda yang percaya karena tidak melihat daripada yang percaya karena melihat. Dua-duanya mengalami mujizat nggak? Mengalami mujizat. Yang melihat baru percaya atau yang tidak percaya, yang tidak melihat tapi percaya. Dua-duanya mengalami mujizat tapi levelnya beda. Dan Tuhan mau kasih yang the best buat saudara. Ini respon Yesus. Kamu nggak mendapatkan yang the best. Tapi kepada perwira Romawi, next slide. Yesus berkata apa? Heran, nah ini yang terbaik. Karena kamu percaya cuman dengan sepatah kata saja. Di sini lihat Yesus memiliki dua respon yang berbeda terhadap Thomas dan terhadap perwira. Kita dulu punya iman sama seperti Thomas, tapi dalam perjalanan kita Tuhan mau rubah agar saudara memiliki iman yang sama seperti perwira. Katakan amin. Lihat kanan kirimu bilang kita harus berubah. Haleluya. Kenapa demikian kita harus berubah? You know, di dalam diri saudara ada Yesus, dan Yesus selalu bekerja di dalam saudara. Yesus tidak bekerja di antara kita. No. Yesus bekerja di dalam. Bilang sama-sama, di dalam. Yes, karena Yesus bekerja di dalam, maka dialah yang memampukan Anda untuk bisa percaya. Karena Yesus bekerja di dalam, Yesuslah yang memampukan saudara untuk bangun bisnismu jadi berhasil. Karena Yesus bekerja di dalam saudara, Yesuslah yang bikin saudara bisa sukses dari jadi pandai, jadi cerdas. Karena Yesus bekerja di dalam, itu yang membuat saudara bisa mengampuni orang itu walaupun orang itu telah menyakiti Anda. Halo? Karena Yesus bekerja di dalam saudara. Wah, ini mantap sekali. Tapi itu tadi saya katakan, banyak orang Kristen perlu dimotivasi. Makanya banyak gereja isinya tentang motivasi. Karena memang banyak orang Kristen yang perlu dimotivasi. Tidak salah sih, kita memang perlu dimotivasi. Saya kasih contoh tentang motivasi seperti ini saudara. Ada seorang penginjil namanya Jack Coe kalau nggak salah. Dia pelayanannya untuk pelayanan KKR kesembuhan.
Dia dia kalau KKR di suatu daerah, dia pasang tenda besar. Terus orang sakit diundang datang. Dan dia dia menunjukkan sama orang banyak bagaimana kuasa kesembuhan terjadi. Dia punya asisten seorang anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan ini lama-lama jengah dan tidak tahan melayani bersama dengan penginjil Ceko ini. Karena menurut si anak Tuhan ini, si penginjil memanipulasi orang-orang yang hadir dalam kuasa kesembuhan. Bagaimana maksudnya? Karena si anak Tuhan ini tugasnya dia adalah sebelum acara itu berlangsung, tugas dia mensortir orang-orang sakit yang datang. Misalkan seperti ini, ada orang sakit di kursi roda, itu disortir, dicek dulu sama dia. Nanti duduknya di mana? Sebelum diantar ke tempat, dicek dulu, apakah orang ini kalau disuruh berdiri masih kuat berdiri enggak? Kalau masih kuat berdiri walaupun goyang-goyang begitu tapi masih bisa jalannya pelan-pelan gitu. Nah, berarti duduknya di depan. Ini mimbar, berarti kursi depan. Jadi dicek dulu mana orang-orang sakit yang kelihatannya masih bisa diajak berdiri, masih bisa bergerak, pokoknya masih bisa aktivitas lah. Tapi kalau yang datang pakai kursi pakai tandu, udah terkapar, disuruh bergerak udah nggak bisa, duduknya di belakang. Jadi yang susah-susah, yang nggak kelihatan bisa bergerak lagi, yang udah payah-payah, taruhnya di belakang. Yang parah-parah di belakang. Tapi yang masih bisa jalan di depan. Nah, tibalah ibadah mulai. Si penginjilnya turun dan mulai berkata-kata dalam penginjilan, kata-kata firman tentang kesembuhan. Begitu dia lihat orang sakit kan di depan, dia udah tahu kan, dia udah punya listnya. Yang masih bisa berdiri yang mana, dia punya listnya. Disamperin sama dia, dalam nama Yesus dipegang, and then lantas diajak berdiri, wah berdiri kan orang ini. Dinaikin ke panggung soalnya, berdiri, goyang-goyang, sampai akhirnya bisa jalan. Iya dalam nama Yesus, bisa jalan. Semua orang tepuk tangan, wah luar biasa. Padahal memang bisa jalan sih. Cuman masih goyang-goyang aja. Akhirnya sih jalannya bisa kuat gitu. Itu begitu semua yang di depan ditampilin. Si anak Tuhan yang jadi tim asistennya dia pergi ninggalin. Gua nggak mau lagi pelayanan sama orang ini, manipulasi. Di tengah jalan Tuhan ngobrol sama dia. Kenapa kamu pergi ninggalin dia? Dia penginjil manipulasi, nggak benar. Emang apa yang dilakukan? Lalu diceritakan. Terus kata Tuhan, setelah dia doain orang-orang di depan, apa yang dilakukan? Dia ke belakang sih, ngapain? Doain orang-orang sakit parah di belakang. Terus, iya sembuh juga sih yang di belakang. Nah, kata Tuhan apa? Balik lagi, layani penginjil itu. Aku mau kamu tetap ada di bawah dia untuk melayani bersama dengan dia. Maksudnya begini saudara, si penginjil itu pakai manipulasi bukan berarti saya membenarkan itu, tapi ternyata banyak orang Kristen yang perlu imannya didorong. Dengan model yang ditontonkan di depan ini, orang-orang yang lemah di belakang, yang udah lemes, begitu ngelihat orang sembuh di depan, kira-kira apa yang terjadi? Semangat hai, wah itu dia sembuh, luar biasa, saya juga, sehingga mereka punya pengharapan. Tapi kalau orang-orang sakit itu cuma dikotbahin firman, sometimes mereka berkata apa? Ya mana buktinya gitu saudara. Mana sembuhnya? Ya akhirnya datang sakit, pulang mati. Kan gitu saudara. Itu yang terjadi. Jadi ya mereka perlu diapain? Perlu dimotivasi. Iya, tapi ini bukan cara yang terbaik dari Tuhan. Tapi bisa dipakai nggak? Bisa. Makanya banyak gereja-gereja yang kesaksian seperti itu. Kenapa banyak kesembuhan terjadi di sana di antara jemaat? Karena mereka dimotivasi dengan kesaksian ini. Saya pikir saya mau coba juga di sini. Kita mau tes juga begitu ya. Ya kan biar jemaat kita jadinya langsung banyak, satu hotel jadi gereja semua nanti ya buat kita. Tapi saya nggak mungkin melakukan seperti itu. Tapi yang jelas inilah tampilan yang ada. Kadang-kala jemaat atau orang Kristen perlu dimotivasi. Nah semua orang Kristen langsung punya iman yang seperti perwira Romawi. Kadang-kala kita seperti Thomas yang perlu apa? Lihat dulu, sembuh nggak dia? Sakti nggak pendetanya? Katanya pendeta Romi bisa nyembuhin, benar nggak? Gitu. Gua lihat dulu, ya kan? Ketika ada orang yang sembuh, wah gua percaya deh. Gitu, ada begitu banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini. Tapi itu kayak nggak apa-apa, itu yang kita beresin. Makanya pertanyaannya adalah, bagaimana caranya sekarang? Untuk kita memiliki iman seperti perwira Romawi. Bagaimana caranya? Agar kita bisa memiliki iman seperti itu. Yang pertama ini saudara, miliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Saudara, jadikan Alkitab saudara sebagai makanan utama, main course Anda. Amin. Every morning before your activity, ambil Alkitabmu, baca dia, renungkan firman Tuhan. Tahu nggak saudara, bukan cuma baca sebagai kewajiban. Oh udah ya Tuhan, 4 pasal di situ udah baca nih. Bukan.
Tapi ketika engkau baca, kau temukan di dalamnya. Anda lihat lagi, apa yang saya harus lakukan sepanjang hari ini menurut kata-kata Alkitab ini. Anda berdoa lagi buat teks ayat itu yang Anda baca. Sehingga Anda menundukkan diri kepada teks ayat itu. Karena kalau cuma Alkitab cuma dibaca dan dibaca jadi pengetahuan, berapa banyak orang lulusan teologi, pandai, pintar, tapi hidup mereka apakah sesuai dengan firman Tuhan? Belum tentu. Kalau kita merasa pintar dan bisa menghafal Alkitab ini, nggak jaminan orang itu bisa memiliki iman yang sama seperti perwira. Nggak jaminan orang-orang yang sekolah teologi mereka akan menjadi orang-orang yang jadi teladan di dalam kehidupan mereka. Nggak jaminan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya jadi pendeta, alangkah baiknya seorang pendeta harusnya sekolah teologi. Agar apa? Agar setiap pendeta yang khotbah, dia teratur dan tertata dengan baik dan bertanggung jawab dalam menyampaikan firman. Saya lulusan S1 teologi dan saya sekolah lagi S2 teologi. Saya tidak sematkan di belakang nama saya setiap kali saya ketemu orang. Biar orang nggak perlu lihat saya punya titel. Biar orang lihat titelnya bukan lagi titel, tapi lihat pribadinya Romi yang dilihat. Itu yang penting. Karena buat saya titel itu bukan ukuran untuk orang menilai saya, tapi titel itu untuk saya mengukur diri saya sendiri. Agar saya menjagai khotbah saya menjagai kata-kata saya menjagai konten yang saya mau sampaikan. Dulu sebelum sekolah saudara, ambil ayat, hajar gitu loh. Ambil ayat, bagi aja gitu. Tapi begitu sekolah, semakin hati-hati dalam menyiapkan firman Tuhan. Karena apa yang kita mau sampaikan itu akan bertanggung jawab buat orang itu jadi baik atau menjadi tidak baik. Makanya penghakiman itu bukan dimulai dari jemaat, tapi dimulai dari pendetanya. Makanya ketika sudah jadi pendeta, berarti Anda dikhususkan. Anda nggak bisa lagi bersaing dengan orang-orang dunia sana. Kita sudah dikhususkan, hidup kita buat Tuhan. Jadi kalau udah jadi hamba Tuhan, udah jadi pendeta apalagi, melayani Tuhan, udah hidupnya tuh udah harus sesuai dengan firman ini. Saya nggak bisa saingan lagi. Saya nggak bisa berusaha saingan dengan BTS gitu, penampilan saya saingan dengan dia gitu. Saya nggak bisa saingan dengan artis manapun juga, enggak. Saya harus menjaga diri saya. Makanya orang-orang yang di dalam Tuhan, ingat baik. Kita dipanggil untuk memiliki iman yang sama seperti perwira. Caranya adalah apa? Dengan rasa lapar dan haus akan firman. Amsal 2 dikatakan, jikalau engkau mencari firman itu, lihat, seperti mencari perak, mengejar seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Kejar Alkitab itu seperti cari harta karun. Anda nonton nggak film-film pencari harta karun, explorer yang cari harta karun? Mereka menerjang apa? Mara bahaya kan? Maut mereka terjang. Demi apa? Dapatin harta. Seperti itu saudara. Kejar Alkitab seperti mencari harta terpendam. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, ayat yang ke-6. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Orang-orang yang mengejar Alkitab diberikan hikmat. Dari mulutnya keluar pengetahuan. Orang ini menjadi orang yang pandai. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak berlaku celanya. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa memiliki iman seperti perwira tadi? Yang kedua adalah terapkan firman dalam setiap tindakan. Kalau saudara sudah membaca firman, sudah mencatat firman, firman itu jangan disimpan jadi catatan di lemari, tapi dipraktekkan, dilakukan. Firman Tuhan itu pasti berhasil. Dalam Matius 8 ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ingat baik saudara, firman itu harus diambil action, tindakan. Tindakan kita berdasarkan iman. Makanya perbuatan tanpa iman itu menjadi perbuatan yang mati. Sebaliknya iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi iman yang sejati adalah yang menyatakan dirinya di dalam ketaatan akan firman. Jadi ketika saudara beraktivitas, aktivitas saudara di dalam ketaatan akan firman Tuhan. So gereja kita mempersiapkan ini. Setiap hari saudara selalu putar YouTube Anda. Zion Church menyediakan materi firman, artinya bekal firman, renungan firman setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam 6 pagi. Saudara bisa ikuti siarannya dari durasinya 7 sampai 11 menit. Ada yang 7 menit, ada yang 10 menit, ada yang 11 menit. Itu menjadi bekal buat perjalanan Anda sepanjang hari itu, Senin sampai Jumat, dari siaran YouTube Zion Church of Christ. Hari Sabtunya baru ada ibadahnya yang pakai pujian penyembahan.
30 menit durasinya. Di jam 5:30 pagi, I Start with Jesus namanya. Kalau yang Senin sampai Jumat, Pastor Talk. Di situ firman-firman terus yang dibagikan, hanya firman saja tanpa pujian penyembahan. Tapi itu akan membekali jemaat dalam langkah mereka sepanjang hari itu. So makanya iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman juga mati. Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kamu lihat ayat 22. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jangan sampai kita katanya orang Kristen yang mengasihi, tapi pada prakteknya dicolek dikit, lapor polisi, ya kan? Merasa dirinya tidak dihargai, langsung marah dan lain sebagainya. Kekristenan nggak seperti itu, saudara. Kekristenan itu submit sama firman Tuhan. Kalau kita berkata iman sama Yesus, maka seharusnya hidup kita berperilaku yang sama seperti Yesus. Amin. Iya dong. Berapa banyak gereja pecah gara-gara apa? Tersinggung di gereja. Hanya gara-gara mungkin pendetanya lupa salamin dia. Tersinggung di gereja, kayaknya pendetanya lebih perhatian sama jemaat yang lain daripada dia. Tersinggung. Hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau kau mau punya iman seperti si perwira, engkau harus menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi terapkan firman dalam setiap aktivitas kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita perlu memiliki yang namanya penundukan pada otoritas. Ini penting sekali, saudara. Si perwira, kenapa dia punya iman seperti itu? Karena dia tahu tentang otoritas. Perkataan, kata-kata itu berotoritas. Dikatakan begini, sebab aku sendiri, Matius 8 ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Kepada seorang lain lagi datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Perwira ini tahu cara kerja otoritas. Saudara, itu sebabnya. Kenapa Tuhan tempatkan pimpinan di atas saudara? Semua kita pernah punya pimpinan? Tahu nggak artinya kenapa ada pimpinan, saudara? Pimpinan itu berarti berotoritas atas kita. Belajar apa? Tunduk. Sama-sama katakan tunduk. Kalau orang nggak pernah dipimpin, dia akan sulit untuk memiliki penundukan sama firman. Jangankan tunduk sama Tuhan yang nggak kelihatan, sama pimpinanmu yang kelihatan aja nggak bisa tunduk, nggak mungkin kamu tunduk sama Tuhan. Itu penting sekali. Itu sebabnya dikasih otoritas pemimpin di atas kepala kita. Para istri di tempat ini, kenapa ditempatkan suamimu? Ada suami di sebelahmu. Siapa suamimu? Tugasnya apa? Apa bagiannya? Dia kepala buat istri. Agar apa? Agar istri belajar tunduk. Ingat, istri itu tunduk sama suami, bukan tanduk suami. Wah, benar. Tugas suami adalah apa? Mengasihi istrinya, rela mati bagi istrinya. Nah, para suami, jangan kawin loh kalau nggak rela mati bagi istri lo. Harus rela mati. Suami itu rela berkorban buat istri, buat anak-anaknya. Tapi istri tugasnya apa? Tunduk. Walaupun istri punya penghasilan lebih besar daripada suami, Anda tetap harus tunduk sama suami. Amin atau aman nih? Iya kan? Istri harus tunduk selalu sama suami. Ingat, dia pemimpinmu. Decision maker itu siapa? Suami. Istri itu penolong. Sering-sering kalau nggak ngerti konsep ini, sering-sering lewat patung Pak Tani. Lihat posisinya Bu Tani. Yang nunjuk jauh itu Pak Tani. Bu Tani ngapain? Hah? Nampar-namparin tuh Pak Tani, salah Pak gitu. Enggak. Ngapain dia? Dia ngelihat ke Pak Tani. Jadi yang lihat jauh tuh laki-laki. Visi itu datang dari siapa? Laki-laki yang punya visi. Perempuan ngapain? Tolong suaminya agar bisa sampai kepada visi. Itu yang benar. Makanya rumah tangga isinya itu kerjasama. Suami istri itu kerjasama, bukan bersaing. Banyak kali di rumah tangga bersaing. Agar apa? Agar anak lebih dekat sama mama ya. Enggak dong, dekat sama papa. Enggak sama mama. Kamu anak siapa? Kalau anaknya pintar dia bilang apa? Anak mama papa lah. Gitu tadi. Enggak boleh bersaing. Suami istri enggak bisa bersaing, tapi saling bekerja sama. Itu sebabnya kita perlu belajar yang namanya otoritas, karena cara kerja kerajaan sorga berdasarkan otoritas. So please jaga kata-katamu. Kalau kamu kesel sama anak, jangan ngucapin dasar anak.
sebaiknya tahan langsung. Ya. Mungkin kesel ya, tapi jangan sampai ngucapin kata-kata yang salah sama anakmu. Kamu kesel sama suamimu, rugi gua kawin sama lu. Ya, kalau tahu begini, gua terima si Joni. Ya, sorry yang namanya Joni. Ya kan? Enggak lah. Enggak begitu kata-kata, kita enggak boleh ngucapin salah. Ingat, kata-kata itu berotoritas, kata-kata itu berkuasa, kata-kata itu powerful. Amin. Saudara, kita boleh nggak berpikir atau berkata-kata tentang sesuatu yang besar yang belum terjadi? Bolehlah. Maka saya selalu berdoa, gedung kita cuma sementara kok di sini. Kita sedang memperkatakan suatu hari Zion akan punya gedung sendiri yang luar biasa, yang sudah Tuhan sediakan. Kita akan dibawa Tuhan ke tempat itu. Amin. Nggak kelihatan sekarang bukan berarti Tuhan nggak bekerja, men. Dia tetap bekerja walaupun gak kelihatan mata. Dia tetap bekerja. Israel keluar dari Mesir itu gak lihat tanah perjanjian seperti apa, tapi mereka dibawa ke sana dan pada akhirnya mereka sampai. Saya percaya kita semua akan dibawa dan kita semua pasti sampai ke sana semua. Amin. Tuhan akan bawa kita dan semua akan tepat dan indah pada waktunya. So, semuanya bergerak dengan otoritas. Para pahlawan iman bergerak juga dengan otoritas. Jaga kata-kata kita. Jangan salah ucapnya. Kalau saudara mengalami situasi yang negatif, jangan berkata, aduh bangkrut nih, aduh gagal nih, aduh payah nih, aduh sakit nih. No, buang itu semuanya. Situasinya boleh buruk, tapi kata-katamu tidak buruk. Amin. Situasinya boleh sulit, tapi kata-katamu tetap memberkati. Anak-anak Tuhan punya power yang besar. So saya closing saudara. Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki iman seperti perwira Romawi? Miliki rasa lapar dan haus akan firman Tuhan seperti mencari harta terpendam. So bukan cuma jadi catatan Alkitab yang saudara baca, tapi perkatakan, tapi terapkan maksud saya. Lakukan di kantormu, di pabrikmu, di tempat bisnismu, di tempat pekerjaanmu, dimanapun Anda berada, dalam rumah tanggamu, di sehari-harian komplek rumahmu. Terapkan apa? Terapkan firman Tuhan dalam setiap aktivitas Anda. Dan yang ketiga adalah tunduk pada otoritas. Tunduk pada otoritas. Tahu ada kuasa di balik perkataan Anda. Yo, so please katakan firman. Katakan firman. Katakan firman. Anda harus pahami, Yesus bekerja di dalam Anda. Seharusnya Anda tidak takut lagi sama setan. Anda masuk ke tempat baru yang katanya ada angker dan lain sebagainya, Anda gak perlu takut lagi. Nanti sebentar kita akan makan tubuh darah Yesus. Saya akan jelaskan bos saudara. Setiap kali saudara makan tubuh, minum darah Yesus, Imamat 17 ayat 11 berkata bahwa di dalam darah ada nyawanya. Berarti setiap kali saudara minum darah ini darah kehidupan, darah Yesus ada nyawanya. Darah kehidupan, darah berkat ada di dalam saudara. Anda makan tubuh, Anda makan roti, berarti Yesus ada di dalam saudara. Itu tadi saya katakan, dia bukan bekerja di antara kita, tapi dia bekerja di dalam kita. Bayangin saudara, bayangin kalau saudara jalan sama, ya kan, Mayor Teddy apa Letkol Teddy sekarang, ajudannya Pak Prabowo. Anda jalan sama dia, wah saudara pasti tenang, aman, ya enggak? Powerful. Tapi sekarang saya kasih tahu sama saudara, ada yang makan tubuh dan minum darah Yesus, yang masuk di dalam saudara darah kehidupan, darahnya Yesus. Saudara tahu di dalam saudara ada Yesus. Setiap kali saudara jalan, setan itu minggir dari jalan saudara. Karena di dalam saudara ada kuasa yang luar biasa, ada Yesus, ada darahnya. Apa yang saudara pegang itu bukan tangan Anda yang pegang, tapi tangan Yesus yang pegang. Apa yang Anda injak bukan kaki Anda yang injak, tapi kaki Yesus yang menginjak di situ. Jadi artinya setiap tempat yang Anda berada dimanapun, itu menjadi tempat yang powerful. Makanya setiap kali kita perjamuan kudus, kita diingatkan kembali, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Sehingga saudara hari ini jalan, berkendara kemanapun, naik pesawat terbang apapun, goncangan boleh ada, tapi saudara tahu walaupun terjadi turbulence, saudara tetap aman karena saudara tidak sendirian. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya nggak tahu bulan Desember apakah ada isu baru tentang virus baru. I don't know. Dikatakan seperti itu, tapi saya mau kasih tahu sama saudara, apapun itu yang terjadi, saya dan saudara yang ada minyak dan anggurnya tidak akan dirusakkan. Tuhan sudah jaminkan ini buat Anda dan saya. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Kasih sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hampiri Tuhan, kita berdoa. Lord Jesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami terima. Kami belajar hari ini, Yesus kagum kepada orang yang memiliki iman seperti si perwira. Kami mengambil yang terbaik dari Tuhan, bukan second best. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya Tuhan mau mengajarkan kami, di situasi apapun, pendeta gak selalu 24 jam bersama kami.
pemimpin-pemimpin hebat yang punya kesaksian luar biasa tidak 24 jam bersama kami, tapi ada Yesus yang 24 jam, firman-Mu bersama kami. Sehingga dimanapun situasinya, apapun keadaannya, kami cukup memperkatakan firman Tuhan atas situasi kami, dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Oleh sebab itu setiap anak Tuhan yang hadir hari ini pulang tidak dengan tangan kosong, tapi pulang dengan berkat. Karena mereka menerima firman, dan firman ini hidup di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen tubuh darah Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami buka hati kami, sambut tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita semua yang diberkati, sama-sama dengan saya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.